Yuk peduli anemia. Halo teman-teman, namaku Billy. Aku adalah remaja yang peduli terhadap anemia. Ya, karena aku tahu anemia merupakan suatu kondisi di mana kadar hemoglobin kurang dari yang diharapkan sesuai dengan usia dan jenis kelamin. Loh, kok bisa ya? Teman Billy ada yang bisa bantu menjawab? Nah, ada beberapa faktor penyebab anemia. Faktor penyebab pertama adalah status gizi. Rendahnya asupan gizi baik dari nabati dan hewani yang merupakan pangan sumber zat besi yang berperan penting untuk pembuatan hemoglobin sebagai komponen dari sel darah merah. Nah, teman Billy perlu tahu nih, remaja yang memiliki indeks massa tubuh kurus beresiko anemia lebih besar daripada remaja yang memiliki indeks massa tubuh normal dan gemuk. Faktor penyebab kedua adalah pola makan. Nah, teman Billy, pola dan gaya hidup modern membuat remaja cenderung lebih menyukai makan makanan di luar rumah bersama dengan kelompoknya. Karena pada umumnya remaja memiliki kebiasaan makan yang kurang baik. Mereka mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang tidak seimbang. Teman Billy, jangan dicontoh ya. Faktor penyebab ketiga adalah menstruasi. Saat menstruasi pastinya terjadi pengeluaran darah dari dalam tubuh. Hal ini menyebabkan zat besi yang terkandung dalam hemoglobin juga ikut terbuang. Menstruasi menyebabkan wanita kehilangan zat besi hingga 2 kali jumlah kehilangan zat besi laki-laki. Apabila darah yang keluar saat menstruasi cukup banyak, berarti jumlah zat besi yang hilang dari tubuh juga cukup banyak. Faktor penyebab keempat adalah pengetahuan. Teman Billy, harusnya penderita anemia mereka minum obat tablet tambah darah dan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Semua itu tidak mereka lakukan karena kurangnya pengetahuan. Mereka masih tidak tahu dan mengerti apa itu anemia, tanda-tanda anemia, penyebab, akibat, dan penanggulangan, serta pengetahuan sumber Fe dalam makanan. Faktor penyebab kelima adalah pendapatan. Status sosial ekonomi dan pendapatan akan mempengaruhi terhadap daya beli dan kemampuan menyediakan pangan di rumah, pemilihan bahan makanan, pemberian uang saku remaja dalam memenuhi kebutuhan gizi. Faktor keenam adalah tempat tinggal. Tersedia sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar maupun ketersediaan makanan yang terjangkau berpengaruh terhadap pemenuhan asupan gizi loh teman Billy. Sampai sini paham kan? Faktor penyebab ketujuh adalah riwayat penyakit. Penyakit kronis seperti kanker dan penyakit ginjal dapat menyebabkan tubuh tidak mampu memproduksi sel darah merah yang cukup. Teman Billy perlu tahu, anemia menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terkena infeksi. Angka kesakitan akibat penyakit infeksi meningkat pada populasi defisiensi besi akibat efek yang merugikan terhadap sistem imun. Selanjutnya adalah gejala anemia. Gejala anemia dapat mudah kita ketahui dengan 5L. 5L yaitu lemah, letih, lesu, lunglai, dan lalai. Secara klinis, penderita anemia ditandai dengan pucat pada bagian muka, kelopak mata, bibir, kuku, kulit, dan telapak tangan. Lalu, apa sih dampak dari anemia? Teman Billy, dampak dari anemia dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti mengalami kelelahan, letih, dan lesu sehingga akan berdampak pada kreativitas dan produktivitasnya. Hanya itu, anemia juga meningkatkan kerentanan penyakit pada saat dewasa serta melahirkan generasi yang bermasalah gizi. Nah, teman Billy, lalu bagaimana ya cara mengatasi anemia? Yaitu dengan memberikan asupan zat besi yang cukup dalam bentuk suplemen zat besi yaitu tablet tambah darah atau Fe dan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi loh teman Billy. Oke teman Billy, itu dia informasinya, semoga bermanfaat dan jangan lupa jadi remaja yang peduli terhadap anemia. Bye.